And action. Hai cuy, welcome to Carpot. Yeay. Nanti lah yang kata. Ulang ya. Hai cuy, welcome to Carpot. Hari ini kita kedatangan the one and only Opet Alata. Apa kabar, Wak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan gimana, Wak, ke sini, Wak? Perjalanan ke sini ini Sampling. memori karena dulu sering banget ke sini. Ya, Wak. Karena kita ngerjain proyek-proyek musik di Ya, sini ya. ya banyak, Wak. Nah, akhirnya memang harus ke sini lagi. Memang harus. Aduh. Gimana, Wak? Covid sekarang tuh maksudnya benar-benar dampaknya gimana tuh, Wak? Iya, pasti semua kan kita ngerasain ya. Dan awalnya kan kita tidak siap dengan keadaan ini ya. Iya, maksudnya kebetulan kalau kayak kita yang basicnya di industri musik sama seperti yang lain, pasti kita ngerasain nggak siap keadaan ini kan. Iya. Terus bahkan 3-6 bulan di awal itu masih bingung teman-teman kita harus ngapain, karena yang berhubungan dengan pertunjukan, hiburan musik semua harus di stop. Ya. Semua harus berhenti. Dan untuk musik akhirnya juga harus kembali ke studio juga pada bingung produksi apa, ngapain, karena kebiasaannya itu setelah berproduksi di studio, promosi keluar, manggung, perform, off air, keluar kota, apa segala macam semua terhenti. Nah, pada akhirnya kan walaupun setelah setahun ini kita pasti berharap ada perkembangan baik sehingga teman-teman musisi atau industri musik bisa juga jalan lagi supaya ya kalau dibilang kan, kalau ngomongin industri musik itu nggak ngomongin hanya musisi atau artisnya aja. Ada orang di balik layar, ada orang di belakangnya juga, orang produksi. Tim, sound system, lighting, segala macam semua pasti rental. Semua ngerasain kru tuh, Wak, terutama, Wak. Teman-teman kita semua gitu ya. Sebenarnya kalau ini berjalan lagi kan pasti semua akan bisa merasakan. Iya. Bangkit lagi lah ya, Wak, ya. Bangkit lagi. Iya. Aduh, emang gila itu Covid tuh. Tapi emang kayak gini kan mental yang betul, Wak, ya. Mudah-mudahan sebenarnya gimana jangan sampai kita kenanya dua sisi ya. Memang dari luarnya keadaan kayak gitu, terus mental kita juga benar-benar akhirnya nggak bisa mau ngapa-ngapain. Makanya kan sayang. Ya itu sih. Ya. Kesibukan dia sekarang ngapain aja nih, Wak? Selama Covid nih, Wak? Selama Covid ya ada aktivitas baru juga. Ya gue lebih nge-support anak-anak gue gitu ya, anak-anak gue yang juga apa namanya, dia pengen juga deh di sosial media ini. Nah kalau musik sendiri memang itu tadi belum tahu mau ngapain. Iya, belum tahu ya. Karena kondisinya juga masih nggak jelas ya, Wak, ya. Iya, belum. Sampai kapan pun belum tahu. Ya, terus keputusan banyak kebijakan dari pemerintah tuh yang kadang-kadang sudah bisa dibebaskan untuk ada yang perform, kadang tiba-tiba jadi nggak bisa perform. Gitu. Maksudnya jadi buat kerumunan. Rancu bingung ya. Mau planning banyak terlalu jauh ke depan juga repot ya, bingung
kita kan semua juga tahu ya, Wak Opet sebagai seorang basis tuh, basis handal lah. MNC Itu Wak, feel musik tuh dapat dari keluarga atau emang dari tongkrongan atau gimana, Pak? ya. Kebetulan kalau memang basic dari keluarga, ada kakak gue juga yang paling gede waktu itu juga pemain bass. Jadi emang awalnya juga kenal bass itu gara-gara kakak gue yang paling gede gitu. Nah itu kan perjalanannya ya cukup panjang ya. Itu gue mulai ngeband SMA kira-kira kelas 2 gitu. Dan gue tuh di daerah di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ya? Ya, maksudnya di era tahun segitu sekitar tahun 91 sampai 93 itu kan alat musik terbatas di daerah. Nah, informasi juga terbatas, sudah belum seperti sekarang. Jadi betul. segalanya serba terbatas. Ngeband ya ada festival, ikutan ngeband segala macam. Sampai satu waktu yang harus punya pilihan ini karena udah kelas 3 SMA nih. Mau ngapain ya setelah ini? Gue cuma punya satu pilihan, keputusan waktu itu. Gue pengen karir di musik dan itu harus di Jakarta. Harus di Jakarta, harus di Jakarta. Ya. Gitu ya. Karena mungkin semua produser atau label tuh di Jakarta, Wak ya. Spot terus ya? Juga musisi ya, maksudnya sebenarnya kan tahap gue tuh masih tahap belajar ya. Begitu tamat SMA kan ilmunya banyaknya di sinilah gitu. Akhirnya dengan semangat yang menggebu-gebu SMA pula ya. SMA ya. Akhirnya izin orang tua berangkat di Jakarta. Nekat aja, Wak ya. Berangkat aja di Jakarta. Begitu di Jakarta pengen kursus bass gitu ya. Mahal dong, Pak. Nah, itu mahal ya, lumayan mahal. Gue gak punya uang tuh. Iya ya. Akhirnya secara kan masih SMA juga, Pak. Iya. Baru selesai karena gini, gue bilang sama keluarga ya gue pengen karena gue pengen kalau memang bisa kursus atau sekolah musik gue dari biaya sendiri. Iya, nggak ngerepotin lah ya, Wak. Ya, mandiri lah. Tapi akhirnya kesampaian tuh karena belum punya uang kan. Nah itulah saatnya yang akhirnya gue ngedekatin salah satu musisi yang idola gue juga, basis Thomas Gigi. Thomas Gigi, Wak. Gitu. Deketin dia itu salah satunya selain gue ngefans, ya gue pengen belajar gratis. Karena nggak bisa. Iya. Ngakalin karena budget masih SMA ya. Benar. Akhirnya ya itu gue deketin. Berproses 3-4 bulan gitu, akhirnya gue diajak. Ya udah, lu masih mau ngekruin gue? Awalnya ngekru dulu, Wak? Oh iya, ngekru. Gue memang ngelamar ngekru. Ya, satu waktu itu Gigi waktu itu mau keluar album pertama. Gue bilang deh, gue ini dong apa namanya ngekru dong sama lu, karena gue sebenarnya pengen sekolah musik, tapi gue nggak punya biaya. Ya udah, setelah 3 bulan kalau masih mau ikut gue. Wah itu udah proses sambil belajar. Sambil banyak ilmu yang gue dapat selama itu. Bisa join di Gigi itu gimana tuh, Wak? Nah itu tuh sebenarnya bermimpi atau berangan-angan untuk nggak berani ya? Itu pun nggak berani ya. Ibaratnya ya masa iya. Bukan band sebesar itu, gitu ya, kan. Itu band segede itu ya, Wak. Band segede itu, dan gue juga saat itu masih berproses. Walaupun pada saat kerja di ngekru itu, gue punya band gitu, manggung di Ancol, di mana pensi. Nah perjalanan itu tadi yang manggung di mana kebetulan album kedua itu saat Gigi lagi naik, meledak ya, Wak. Jadwal banyak. Si Thomas juga waktu itu dia lagi di awal-awal. Planet lah ya. Planet. Outside ya. Nah, tahu deh ya. Pada saat itu
cek sound kalau mau manggung beberapa kali sering nggak datang. Nah, oh, Thomasnya ya? Iya, Oh, gitu. dia nggak datang. Nah, gue kan memang Tetap harus proses cek sound ya? Iya, dan Gigi tuh mereka dari dulu selalu cek sound sendiri. Nah, pada saat kalau Thomas nggak datang nih, gue harus gantiin kan. Dan gue memang ngulik tuh lagu-lagu Gigi. Oh, semua lagu tuh iya, di album itu ya? Album-albumnya Gigi itu, dan di mana Thomas main itu gue ngulik. Jadi minimal ngebantu mereka cek sound. Cek soundnya sekalian kita juga fingering segala macam ya, latihan lah. Nah, itu saat itu di antara sekian waktu itu terjadilah satu pada saat di Palembang itu ada pesta konser pelajar Palembang ya, itu. Pesta pelajar high dulu. Tahun berapa tuh? 96 apa 96? Gila, 96. 96. Aduh, kita masih main apa? 1996. Aduh. Ya di situ kita di Palembang itu tiba-tiba dia nggak kuat, harus manggung siang itu. Pagi-pagi gue dibangunin sama manajer, lu harus siap ya gantiin Thomas. Kalau dia begitu manggung tumbang. Ya, ada kenapa-napa lah gitu. Iya, kenapa-napa, lu harus langsung ambil bassnya. Oh iya siap, ayo. Dan pagi-pagi itu kita sempat latihan dulu di panggung. Bilangnya mau soundcheck ulang. Alasannya ke panitia. Terjadilah pada saat siang itu manggung. Kelar lagu kedua, Thomas langsung nyamperin nih. Gue memang standby di belakang panggung nih. Oh, di belakang panggung, Pak? Di samping speaker deh. Iya, nah, gitu kan deh. Backdrop itu. Karena emang itu buat standby ya. Iya, memang. Dia nyamperin terus dia langsung ngasih bass ke gue. Gelegepan dong, kaget gitu. Ya, harus mau ngapain nih gue gitu, blok gitu kan. Langsung gue ambil. Yang lain kan kaget tuh. Dan lihat Thomas langsung turun. Lihat-lihatan, ya udah harus langsung main kan, nggak mungkin berhenti. Show-nya harus tetap jalan, konsernya kan. Nah, ya udah lihat-lihatan, ya udah Arman bisik lagu ku ingin lagu ku ingin. Nah, tapi gue mikir di situ nggak mungkin tiba-tiba gue langsung nongol ke depan gantiin ya. Nah, mungkin langsung gantiin ke depan gitu ya. Iya. Takutnya jomplang ya, Pak, penonton ya, lihatnya ya. Tadi Thomas malah takutnya ada apa nih ya gitu. Nah, akhirnya gue kan ya kalau di off air gitu ya speaker bass kan gede-gede. Iya, udah gede amplinya. Ampli, speaker. Akhirnya gue main di belakang speaker. Di belakang speaker bass. Iya, gue di belakang speaker dekat drum kan. Biar bisa kawin ya. Iya. Dekat ngambil ngeliatin yang udah tetap jalan tuh satu lagu. Ku ingin itu. Itu bisa, Wak ya. Maksudnya di balik speaker dengan monitoringnya mungkin di mana jauh nggak kadang-kadang, tapi bisa presisi, Wak ya. Iya, jalan ya. Iya, gitu, jalan ya. Dan ini kan di sekeliling kita nih panitia banyak nih. Ya mereka pasti ini kenapa? Nah, iya. Tapi kan show must go on ya, Wak ya. Kita harus jalan. Iya. Kelas satu lagu itu tiba-tiba Thomas naik lagi dan udah segar. Oh iya. Udah kena nos ya, nosnya ya. Nosnya kena ya. Gitu ya. Iya. Nah, terus mana bassnya sini? Ya gue kasih lagi. Iya. Bass pada saat dia mau main, tapi yang lain udah kecewa kan. Yang orang udah kecewa. Iya. Yang harusnya main. Harusnya nggak kayak gitulah ya. Iya, harusnya di list itu 6 apa 7 lagu gue lupa. Tapi akhirnya begitu dia naik lagu terakhir, dipotong deh. Terus sisa waktu jadwal waktu konsernya gimana, Pak? Ya udah. Harusnya kan sama panitia misalnya perjanjiannya 1 jam, tiba-tiba jadi setengah jam tuh gimana tuh? Itu enggak. Pokoknya udah aja gitu ya. Waktu itu akhirnya ya mungkin pada akhirnya tahu deh yang di belakang-belakang itu ya. Akhirnya udah aja selesai, kita turun panggung pulang. Nah, waktu pulang itu juga misah lah, Thomas sama itu juga dia ini ya. Nah, yang lain kecewa. Dari situ ya. Dari situ. Nah, karena Gigi itu jadwalnya padat. Padat terus ya. Padat banget. Dan udah deal semua ya, Wak. Udah deal semua kontrak ya. Semua harus jalan banyak. Jadi harusnya karena ada tur panjang ya. Jadi Thomas diminta direhab dulu sama manajemen supaya setelah tur panjang ini ntar ada
ada sempat kita ke Amerika waktu itu kan. Pertimbangannya Recording kalau tuh, Pak? enggak, manggung. Oh gitu. Mahasiswa Indonesia yang di sana di San Francisco waktu itu. Pertimbangannya supaya rehab dulu di sini biar nanti dia ikut ke sana gitu. Sana ya. Nah karena waktu ke Amerika itu juga jumlah terbatas, kru nggak ada yang ikut, jadi cuma manajemen 2 orang, sound engineer 1 sama player, kita bawa alat sendiri. Oh gitu ya, Pak? Gitu kan. Nah jadi ya udah sembuh dulu di sini supaya bisa berangkat. Kalau enggak ntar siapa yang kalau kenapa-napa di luar negeri siapa? Iya. Nah itu, nah akhirnya waktu tour yang panjang ini gue berapa titik tuh, Pak, ganti. tahun itu? Tour yang pastinya 12, tapi di antara 12 itu ada terus banyak gitulah, gue lupa. Sampai mereka harus rekaman, Gigi harus rekaman album ketiga. Ya? Tahun berapa? Itu tahun 96, masih di tahun 96. Yang tadinya Arman sama Bujana tadinya mau duo, akhirnya nggak jadi dengan pertimbangan sayang nama Gigi. Iya betul. Akhirnya tetap dipakai nama Gigi. Waktu itu gue terlibat di proses rekaman. Nah Ronald juga udah keluar, masuk Budi Haryono di drum. Akhirnya gue ngisi tuh. Sudah jadi player, Pak, atau edisional ya? Tapi terlibat di pembikinan lagu, di proses rekamannya, ngisi bass. Dan itu waktu itu ada 2 lagu Billy Sheehan yang ngisi bass. Gila. Mr. Big ya? Bang Billy ya. Oh no. Bukan Bang Billy itu. Iya, dia ngisi di Amerika waktu itu. Arman sama Bujana berangkat bawa master, ngisi bass di sana. Nah, setelah itu rilislah album ketiga itu berjalan. Tapi memang album ketiga itu secara produksi bagus, tapi secara penjualan kurang bagus. Oh bisa gitu ya? Ya dengan rhythm section yang beda, ya mungkin ya. Akhirnya kan arahnya juga agak berubah tuh. Gigi yang dari album 1-2 kayak apa, dengan album ketiga ya agak berubah. Setelah itu di tahun 97 itu sign kontrak sama Sony untuk produksi album keempat. Nah itu gue udah 2 album ya, Pak, berarti ya? Itu gue udah member tuh. Member resmi di bulan album keempat ya? Album keempat, album Kilas Balik yang di situ ada lagunya Terbang. Terbang ya? Terbang ya. Itu meledak banget tuh, Pak. Ya alhamdulillah itu alhamdulillah juga bagus. Padahal waktu itu lagi Krismon 98. Ya banyak wah kacau deh ya. Lagi kerusuhan 98 itu, tapi tetap Sony Music tetap rilis albumnya Gigi dan alhamdulillahnya meledak ya, Pak. Ya. Ciptaan Opet itu, Pak. Bareng-bareng. Oh gitu, Pak. Itu semua rata-rata semua terlibat. Oh terlibat. Lagu. Sampai setelah rilis itu jalan lagi tour lagi 34 kota segala macam ya. Karena memang tradisi tour kalau 90-an sampai 2000 itu memang tour ya. Tournya benar-benar padat ya, Pak. Iya. Dan panjang. Kita kayak misalkan 34 kota itu 2 bulan memang kita nggak pulang. Jadi dari Sumatera ujung kita turun naik bus kan sampai jalur darat ya, Pak? Jalur darat. 34 kota ya, pindah-pindah kota terus manggung pindah sampai ujung, terbang ke Kalimantan naik bus lagi pindah ke Sumatera ke Sulawesi, terakhir di Ambon bulan gitu benar. Nah untungnya masih bujangan waktu itu kan. Betul, Pak. Jadi nggak pusing gitu ya, gimana ninggalin keluarga. Alhamdulillah nih ada tabungan nambah gitu. Alhamdulillah ya. Pas Krismon pula lagi ya. Gitu. Rezeki. Alhamdulillah ya, perjalanan itulah perjalanan ya buat gue sih alhamdulillah. Mungkin rezeki gue ya belum tentu semua orang punya kesempatan yang sama gitu loh. Di saat yang gue juga secara pengalaman masih minim waktu itu. Iya. Ya alhamdulillah semua apa yang gue dapat dari Gigi itu akhirnya bekal buat gue perjalanan gue berikutnya setelah keluar dari Gigi. Selain jadi seorang basis handal, Pak, setahu gue kan Opet tuh seorang produser nih, Pak.
produser yang menangani beberapa artis-artis dan musisi Indonesia nih, Pak. Iya, bagian dari pengalaman perjalanan hidup ya, maksudnya Ya. ada produser, ada juga musik director gitu ya. Gua pernah ada satu band yang gua apa namanya MD-in lah. MD-in, ya. Ada band namanya Goliat. Goliat, gitu ya. Full album tuh, Pak ya? Full album. Oh. Gini, album pertama itu yang mereka banyak hits ya itu. Nah itu gue ngerjain 6 lagu tuh. Dan beberapa proses produksi itu ada gak studio di sini RMS namanya itu. Dulu gue sering banget ngerjain di sini. Kayaknya promo banget. Kayak pernah denger gitu ya, Pak. Tapi di mana gitu? Nangga Musik Studio. Dia pernah denger gak? Kayak pernah denger gitu ya, Pak. Tuh. Gue sering banget dulu di situ rekaman. Sering ya, Pak ya? Produksi. Keren amat. Pengen nyoba lagi sih sebenarnya. Gitu ya. Nah, nanti kita ulang lagi, Pak. Nah, setelah banyak memproduksi band-band gitu, Pak, atau musisi atau solois Indonesia, Opet setelah dari Gigi membuat band baru lagi, Pak ya? Iya. Setelah dari Gigi ya? Keluar dari Gigi itu 99. Dalam proses mencari personil, ya sempet lah waktu itu bantuin jadi edisionalnya Padi, sempet edisionalnya Best Jam, terus Andre Stinky Solo gitu, dulu, ya sempet. Nah dalam proses itu akhirnya dapatlah personil cikal bakal tiket dan jadi namanya Tiket. Tahun berapa tuh, Pak? Start? 99. Dari 99 proses sampai ke 2000. Planning ke depannya itu gimana, Pak, untuk band Tiketnya, Pak? Atau yang jelas yang pasti gua akan bikin sesuatu lagi buat Tiket. Iya, Pak. Walaupun itu tetap sambil melihat perkembangan situasi ke depan ya. Karena itu tadi gue pengen itu jangan, yang penting bikin deh, nanti lempar lagi. Sayang juga gitu. Jadi biar ada sesuatu yang direncanakan, tapi yang ini Tiket lumayan lama vakum kan. Gitu, Pak ya? Lumayan lama nggak ngeluarin. Karena emang kondisinya gini ya, Pak? Iya. Lama nggak ngeluarin lagu baru. Dan yang gue cuma bisa bilang selama gue masih ada ya Tiket akan tetap ada. Ya, Pak, harus, Pak, karena pasti banyak fans juga yang nungguin, Pak, karya-karya berikutnya ya. Amin. Mudah-mudahan semuanya lancar ke depannya, Pak ya. Proyek-proyekan Tiket segala macam, Opet segala macam. Kita bisa berproduksi lagi. Produksi lagi. RMS Iya. Season 2. Season 2. Amin ya, Pak ya. Thanks Opet untuk waktunya, kehadirannya, kesempatannya hari ini ke acara Karpot nih, Wak. Ya. Sukses terus untuk Tiketnya, Wak. Sukses juga buat Karpot. Amin. Oke cuy, jangan lupa subscribe, like, and share Juga channel kita, komen, ini. subscribe yang banyak ya, kita tuh ngarepin tau. Oke, thank you cuy, bye.